Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa kabar semuanya? Generasi milenial di abad sekarang banyak tuntutan yang harus dikuasai agar mampu bersaing di era globalisasi ini. Sehingga kita kali ini akan mempelajari tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Sebelum masuk ke materi, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang jual beli. Yang kedua, mampu menjelaskan dalil tentang jual beli. Yang ketiga, mampu menerapkan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sedikit materi yang akan kita pelajari. Jangan sampai kita melaksanakan transaksi ekonomi melanggar aturan Allah yang disyariatkan di agama Islam. Kita masuk kepada jual beli. Apa itu jual beli? Mungkin tidak asing buat kalian tentang jual beli, tapi kita perlu mengetahui sebenarnya apa makna yang terkandung di dalamnya. Menurut bahasa, jual beli berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an. Artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Itulah pengertian daripada jual beli yang harus dimengerti. Kemudian masuk kepada dasar hukum atau dalil hukum jual beli berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dihalalkan kamu jual beli dan diharamkan riba. Kenapa jual beli dan riba itu jadi satu atau berdempetan, berhimpitan ayat satu dengan ayat lain? Karena hampir sama antara jual beli dan riba. Sama-sama ada transaksi, sama-sama ada persetujuan, tapi Allah hanya menghalalkan jual beli. Juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, pendapat yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Dalil di atas menjelaskan bahwa jual beli yang menghasilkan sebuah riba tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Allah melaknat orang yang berbuat riba. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seseorang yang mengetahui bahwa yang dilakukannya mengandung unsur riba, maka dosanya lebih besar dari zina sebanyak 36 kali. Dosanya yang melakukan riba lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Pandangan Islam yang mengenai perekonomian tidak terlepas dari pendapat yang dihasilkan dari usaha sendiri dengan rasa jujur tanpa ada sedikit rasa riba dalam hatinya.
juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, Nabi SAW ambai'ul gharar. Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Itulah dasar hukum dalam perekonomian berjual beli dalam Islam yang harus kita ketahui. Rukun dan syarat jual beli. Rukun yang pertama itu orang yang melakukan akad jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Apa syaratnya? Syarat dari penjual dan pembeli adalah harus berakal, balik, berhak menggunakan hartanya. Rukun yang kedua adalah sighot atau ucapan ijab qabul. Rukun yang ketiga, barang diperjualbelikan. Ada barang yang diperjualbelikan. Syaratnya, barangnya halal, ada manfaatnya, barangnya di tempat, milik si penjual, atau berada di bawah kuasaannya. Ada zatnya, bentuk, kadar, dan sifatnya. Rukun yang selanjutnya, nilai barang yang dijual atau berupa uang. Ada barangnya. Syaratnya, harga jual jelas jumlahnya. Kemudian nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat transaksi. Dan apabila transaksi dengan barter atau al-muqayyadah, maka tidak boleh dengan barang yang haram. Jadi baru dua contoh. Yang ketiga yaitu menjual kembali barang yang dibeli sebelum diserahkan kepada pembelinya. Yang keempat atau yang D, menjual buah-buahan yang belum nyata wujudnya nanti. Yang kelima atau E, menjual daging bangkai. Yang keenam atau F, menjual khamr atau minuman keras dan sejenisnya, narkoba, narkotika, dan lain-lain. Itulah perbuatan yang jual beli yang terlarang dan tidak sah. Masih ada lagi yang selanjutnya, jual beli yang ketiga ya, atau C, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Itu tidak boleh. Yang keempat, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang. Jadi jual beli yang sah tapi terlarang. Kemudian yang kelima, jual beli barang untuk ditimbun. Tadi sudah dijelaskan. Yang keenam, jual beli untuk maksiat. Misalnya jual beli senjata tajam untuk menyakiti orang lain. Yang ketujuh, jual beli dengan cara menipu. Misalnya membeli parsel buah dari sisi depan maupun samping terlihat bagus, akan tetapi pada kenyataannya kejelekan buah tersebut disembunyikan di sisi bawah oleh penjual. Yang keenam, delapan, jual beli barang yang bukan miliknya atau hasil pencurian. Seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, la tabi' ma laisa 'indak
Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Itulah beberapa jual beli yang sah tapi terlarang, fasid. Kita masuk kepada setelah simpan pinjam. Kita masuk pada simpan pinjam setelah melakukan pembelajaran tentang jual beli. Pinjam, rukun dan syarat utama piutang atau simpan pinjam adalah A. Yang berpiutang dan yang berutang bersyarat, yaitu sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang. Yang ketiga, meminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya. Hadis Nabi tentang orang yang memberi hutang dan peminjam. Kullu qaradin jarra manfa atau wawariba. Setiap piutang yang sengaja untuk mencari manfaat pembayaran lebih adalah riba. Juga orang yang mampu melalaikan kewajiban membayar hutang adalah zalim. Ma'ul ghaniyu dzulmun. Hadis Ahmad dan Tirmidzi. Inilah hukum daripada pinjam meminjam. Kemudian yang B, barang yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan. Pembayaran utang tidak boleh kurang nilainya, disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya. Sesuai dengan hadis Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian setelah jual beli yang meminjam, kita membahas tentang ijaroh. Apa itu ijaroh? Menurut bahasa, ijaroh adalah upah, sewa, jasa, atau imbalan. Menurut mazhab Syafi'i, definisikan ijaroh sebagai transaksi dengan imbalan tertentu. Dasar hukumnya adalah utul hajiro qabla ai yatifa unuqah. Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. Dasar hukum ijarah yang lain yaitu dalam surat Al-Zukhruf 32, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmatmu, rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini dasar hukum daripada ijarah. Macam-macam ijarah. Mari kita perhatikan seksama, jangan sampai kelewatan karena ini mungkin hal yang baru. Macam ijarah yang pertama adalah yang bersifat manfaat, seperti sewa, menyewa rumah, toko, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, ijarah bersifat pekerjaan, mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah pertama, orang harus berakal, ada sewa, ada imbalan, juga bermanfaat, dan ada ijab qabul. Itulah rukun daripada ijarah. Syarat ijarah yang pertama, kedua orang bertransaksi sudah balik dan berakal. Kemudian kedua belah pihak bertransaksi dengan kerelaan. Yang ketiga,
kondisi barangnya diketahui bermanfaat bagi penyewa. Yang keempat, objek ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Yang lima, objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Syarat yang keenam, hak yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban bagi penyewa. Syarat yang ketujuh, objek ijarah adalah sesuatu yang bisa disewakan. Itulah syarat rukun daripada ijarah, sehingga harus diperhatikan jangan sampai menyalahgunakan sehingga melanggar aturan daripada syariat yang ditetapkan. Masih ada lagi 8 upah atau sewa dalam transaksi ijarah. Sifat akad dan transaksi ijarah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau transaksi ijarah bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Karena bersifat mengikat, kematian salah satu pihak yang menyewakan atau penyewa tidak membatalkan ijarah. Manfaat dari sewa menyewa termasuk harta yang bisa diwariskan. Kemudian tanggung jawab orang yang diupah atau digaji, yang F. Kita membahas tentang tanggung jawab ijarah yang berupa pekerjaan. Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih bersepakat, apabila objek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan, maka pekerja tidak dapat dituntut ganti ruginya. Itulah tentang tanggung jawab. Kerjasama ekonomi dalam Islam. Al-Maidah 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ini sebagai dasar daripada kita melakukan transaksi ekonomi. Yang akan kita bahas yang pertama adalah khiyar. Khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembelinya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan atau mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Hukum khiyar adalah boleh sejauh memenuhi persyaratan yang ditentukan. Khiyar akan dihukumi haram dan dilarang apabila ditujukan untuk penipuan. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Itulah dasar hukum daripada khiyar. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis khiyar. Jenis khiyar yang pertama adalah khiyar majlis, yaitu memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Yang B, khiyar syarat,
yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Maksudnya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Yang ketiga, jenis khiyar yaitu aibi, yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkan bila mana terdapat bukti cacat pada barang. Itulah jenis-jenis daripada khiyar. Kemudian kerjasama ekonomi yang selanjutnya yaitu musyarakah atau syirkah. Apa itu musyarakah? Pengertian atau kita bahas yang pertama adalah pengertiannya. Musyarakah dalam literatur fikih lebih sering disebut sebagai syirkah. Menurut bahasa, syirkah berarti persekutuan, kerjasama atau bersama-sama. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dasar hukumnya dalam syirkah atau musyarakah yaitu au musyarakah fi tsuluthi. Quran surat An-Nisa ayat 12. Maka mereka berserikat pada sepertiga. Kemudian kita masuk kepada rukun dan syarat. Yang B ya, rukun dan syaratnya apa saja? Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau bersyirkah dengan syarat orang yang melakukan syirkah harus cakap dalam mengelola hartanya. Yang B, objek akad yang mencakup modal dan pekerjaan. Syaratnya adalah benda syirkah harus halal dan diperbolehkan oleh agama. Rukun dan syarat selanjutnya adalah C, akad ada ijab qabul dengan syarat dan aktivitas pengelolaannya. Itulah syarat dan rukun daripada musyarakah atau syirkah. Kemudian kita masuk kepada macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah amlak. Syirkah secara garis besar ada 2. Syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua atau B, syirkah uqud atau syirkah kontrak atau kesepakatan. Syirkah uqud ini terjadi karena kesepakatan 2 orang atau lebih bersama dalam syirkah modal untuk usaha, keuntungannya dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan syirkah uqud dibedakan menjadi 4. Syirkah uqud dibedakan menjadi 4, yaitu syirkah ainan atau harta. Syirkah harta adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan. Dengan kata lain, kedua belah pihak memberikan kontribusi kerja dan modal. Syirkah uqud yang kedua yaitu syirkah amal atau syarikat kerja atau syarikat abdan. Syarikat amal adalah suatu bentuk kerjasama 2 orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan, pekerjaan, dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Contoh ada PT, CV, dan sebagainya. Koperasi bisa. Syirkah uqud yang ketiga yaitu syirkah wujud atau syirkah keahlian. Syirkah wujud adalah kontrak antara 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis. Yang keempat, syirkah muwafadah. Syirkah muwafadah adalah kontrak kerjasama 2 orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang dan kesamaan laba yang didapat
Dengan kata lain, semua belah pihak ikut dalam keuntungan maupun kerugian usaha yang dilaksanakan. Itulah beberapa macam daripada syirka. Kita masuk kepada pembahasan mudharabah atau qirad. Apa itu mudharabah? Mudharabah secara bahasa berasal dari kata dharaba, yang artinya bepergian atau perjalanan. Sedangkan menurut istilah adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola dengan ketentuan bagi hasil kedua belah pihak. Namun kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Itulah pengertian daripada mudharabah. Kemudian dasar hukum tentang mudharabah yaitu Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtumu syahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian, dan para siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inilah hukum daripada mudharabah atau qirad. Kemudian kita masuk kepada syarat dan rukun. Yang pertama, kita bahas tentang rukun mudharabah. Rukun mudharabah ada 4. Yang pertama, pemilik modal dan orang yang menjalankan modal. Yang kedua, uang atau barang yang dijadikan modal. Yang ketiga, jenis usaha atau pengelolaan harta. 4. Serah terima antara pemilik modal dan pengelolaan modal. Itulah rukun daripada mudharabah. Sedangkan syaratnya adalah pertama, pemilik modal dan pengembang modal keduanya sama-sama balik. Syarat yang kedua, modal harus diketahui secara jelas agar diketahui jumlahnya dan dapat diindahkan antara modal dan keuntungan. Syarat yang ketiga, jenis usahanya dan tempatnya jelas, dan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemberi modal maupun pengelola modal. Syarat mudharabah yang keempat, pembagian keuntungan kedua belah pihak harus sudah disepakati bersama di awal, sehingga tidak ada kecemburuan satu sama lain. Yang kelima, pengelola modal tidak diperbolehkan menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, dua belah pihak tidak mencampur adukkan masalah pihak dengan kesepakatan pengelolaan bisnis yang berlaku. Itulah syarat daripada mudharabah, sehingga transaksi mudharabah harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kita bahas tentang pembatalan mudharabah. Dalam mudharabah bisa batal jika terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi. Yang kedua, pengelola modal meninggalkan tugas utamanya sebagai pengembangan modal atau pengembang modal. Yang ketiga, apabila ada salah satu dari pemilik modal atau pemberi modal meninggal dunia, maka dari syarat 3 ini bisa dibatalkan transaksi mudharabahnya atau qirad. Pembahasannya selanjutnya yaitu macam-macam mudharabah. Macam-macam mudharabah ada beberapa, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah atau mudharabah secara mutlak. Apa artinya? Bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal
namun tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu, tempat, atau daerah bisnis yang diinginkan. Kontrak mudharabah mutlaqah adalah perbankan syariah. Biasa digunakan untuk tabungan atau pembiayaan lain-lain. Sifat mudharabah ini tidak terikat. Rukun transaksi mudharabah di antara dua belah pihak transaksi, transaktor atau pemilik modal dan pengelola, objek akad mudharabah atau modal dan usaha, dan juga ijab dan qabul atau bisa disebut persetujuan perjanjian. Macam mudharabah yang kedua adalah mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah salah satu bentuk akad mudharabah dengan pengelola dana atau mudharib turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Hal tersebut diperlukan karena mengandung unsur kemudharatan, maksudnya mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah atau mudharabah terikat. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, namun dibatasi oleh pemilik modal baik dari spesifikasi jenis, waktu, dan daerah bisnis. Itulah pembahasan tentang mudharabah, dan kita akan pembahasan sebelumnya. Kita akan memberikan hikmah. Apa itu hikmah dalam penerapan mudharabah di masyarakat? Yang pertama, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara muqrid atau kelompok yang kaya dengan muqtarid, kelompok yang miskin. Hikmah yang kedua, mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada fakir miskin yang menjalankan modal untuk dapat hidup mandiri. Kita masuk pada yang keempat, yaitu pembahasan tentang murabahah. Apa itu murabahah? Maka harus diperhatikan dia tidak gagal fokus. Murabahah adalah transaksi penjualan kedua belah pihak mengenai barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Kita ulangi, murabahah adalah transaksi penjualan kedua belah pihak mengenai barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Perbedaan dengan hal penjualan yang lain yaitu bahwa penjualan pemberitahuan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungannya yang diperoleh. Contoh pembelian rumah secara kredit. Itulah keuntungan daripada pengertian, maksudnya daripada murabahah. Kemudian dimasuk pada ketentuan murabahah. Ketentuan murabahah yang pertama atau yang A, jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Yang B, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal atau harga pembeli dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Yang C, ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli
sebagai salah satu syarat sah murabahah. Ketentuan murabahah yang ke D atau 4, dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tapi lebih baik syarat tersebut tidak ditetapkan. Itulah sedikit penjelasan tentang murabahah yang tentunya harus kita ketahui dari beberapa transaksi-transaksi kerjasama ekonomi dalam Islam. Silakan kalian bisa bertanya jika belum tahu apa saja yang perlu ditanyakan sehingga tidak terjadi kebingungan. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan, yaitu tentang muzaroah, mukhabarah, dan musaqah. Apa itu muzaroah dan mukhabarah? Muzaroah adalah paruhan hasil sawah antara pemilik dan penggarap benihnya berasal daripada pemilik sawah. Jika benihnya dari penggarap disebut mukhabarah. Muzaroah dan mukhabarah merupakan kerjasama di bidang pertanian yang dibolehkan sesuai dengan syarat dan pelaksanaannya tidak ada unsur curangan dan pemaksaan. Rukun dalam muzaroah dan mukhabarah. Rukun yang pertama, kedua pihak sudah balik berakal dan amanah. Kedua, sawah yang digarap betul-betul milik orang yang menyewakan atau menyerahkan sawahnya untuk digarap. Tiga, hendaknya ditentukan lamanya masa penggarapan. Empat, besarnya paruhan antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan musyawarah antara keduanya. Yang kelima, kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Itulah rukun daripada muzaroah dan mukhabarah. Musaqah. Apa itu musaqah? Yaitu paruhan hasil kebun antara pemilik dan penggarap besar bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah menyerahkan kebun miliknya pada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasilnya, baik dari buah-buahan atau hasil tanamannya. Itulah dalil dan pengertian musaqah. Manfaat dan muzaroah. Manfaat dari muzaroah, mukhabarah, dan musaqah apa saja? Yang pertama, manfaatnya mewujudkan tolong-menolong antara pemilik tanah dan penggarap. Manfaat yang kedua, mengurangi atau mungkin menghilangkan pengangguran. Tiga, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian. Yang empat, usaha pencegahan terhadap terjadinya lahan kritis dan memelihara, meningkatkan dan melestarikan keindahan alam. Sebelum kita masuk tugas, silakan dari beberapa penjelasan tadi untuk bertanya jika belum jelas sama sekali. Kita beri kesempatan sebelum pada masuk tugas. Silakan. Jika tidak ada, mari kita masuk pada tugas. Ini tugasnya kelompok. Kalian untuk mengamati sistem perekonomian di sekitarmu dari jual beli, kemudian transaksi lain seperti khiyar, musyarakah, mudharabah, murabahah yang sudah dijelaskan tadi untuk dicermati
di sekitar kita, mana saja dari masing-masing tersebut yang sudah berjalan atau yang halal menurut syarat rukunnya syariat Islam, dan yang diharamkan oleh syariat. Nah, silakan kalian membentuk kelompok untuk bisa berdiskusi apa saja halal haramnya perekonomian kita yang ada di sekitar kita atau yang Anda ketahui. Kemudian nanti dipresentasikan kalau sudah selesai untuk bisa dibahas bersama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ada pesan, moto kerjasama terbaik hanya sesuai ekonomi Islam. Maka mulailah dari sekarang untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.